Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan yaitu renungan atau mereview kegiatan Latsar CPNS dan kaitannya dengan agenda 3. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Batanghari tahun 2021 dari angkatan 4 kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita sekarang bakalan langsung praktek mengakses Suajar untuk kegiatan MOOC Latsar CPNS 2021. Teman-teman langsung masuk saja ke browser dan ketik Suajar seperti asnpintar.lan.go.id dan di search. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman klik login. Untuk login langsung saja diklik username-nya yaitu nick teman-teman dan passwordnya adalah NIK. Langsung saja login. Setelah masuk, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman langsung saja scroll ke bawah dan klik mulai akses materi. Lalu yang pertama ini ada materi kebijakan. Di materi kebijakan ini ada 3 video, yaitu yang pertama sambutan kepalalan, kemudian kebijakan pengembangan kompetensi ASN, dan kebijakan penyelenggaraan Latsar. Yang pertama langsung aja kita lihat videonya, dan ini harus sampai selesai agar kita bisa mendapatkan trofi. Ingat, jangan di skip-skip ya, tapi harus tonton sampai selesai. Apabila telah selesai, langsung diklik selesai menonton dan lanjut ke materi kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Teman-teman tinggal klik tulisan lihat video ini dan tonton sampai selesai. Setelah selesai, klik lagi yang selesai menonton. Itu pun untuk materi kebijakan yang ketiga, yaitu terkait materi kebijakan penyelenggaraan Latsar. Klik videonya, tonton sampai selesai. Setelah selesai menonton, langsung diklik selesai menonton. Nanti otomatis teman-teman akan mendapatkan trofi setelah menonton ketiga video ini. Totalnya ada 3 trofi untuk materi kebijakan. Untuk monitoring kegiatan MOOC ini sendiri, kita diharuskan untuk men-screenshot setiap kegiatan yang kita lakukan. Seperti menonton video ini, kita harus screenshot dan nanti kita laporkan ke panitia Latsar di instansi masing-masing. Setelah selesai materi kebijakan, selanjutnya kita masuk ke agenda 1, di mana materinya adalah sikap perilaku bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, untuk agenda 1 sampai agenda 4, yang harus kita lakukan adalah mereview atau membaca seluruh materi yang ada dan juga mendownload agar teman-teman bisa mendapatkan trofi dari agenda 1 hingga agenda 4. Yang terakhir adalah evaluasi akademik. Nah, evaluasi akademik ini akan otomatis terkunci apabila teman-teman belum selesai membaca dan mengunduh semua materi yang ada di agenda-agenda tersebut. Apabila teman-teman telah selesai menonton, mengunduh, atau mereview materi yang ada, maka nanti logonya di sini akan menjadi berwarna kuning. Apabila teman-teman belum, maka dia akan berwarna putih seperti ini. Untuk yang sudah berwarna kuning, artinya trofi sudah di tangan teman-teman, dan untuk yang berwarna putih, itu artinya teman-teman harus membaca dan juga mereview atau menonton video yang ada, agar bisa mendapatkan trofi untuk bisa melakukan evaluasi akademik. Pada saat ini saya sudah mencapai pembelajaran agenda 3, di mana yang membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government. Pengajar saya di agenda 3 adalah Ibu Musfarita Afiani SE MM. Dalam rekaman ini saya akan menyampaikan tentang pengalaman selama mengikuti Latsar yang dikaitkan dengan pembelajaran agenda 3. Saya akan menyampaikan pengalaman pembelajaran agenda baik terkait materi maupun proses pembelajaran. Berikut saya akan berbagi pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran harian baik saat sinkronus dan asinkronus pada Latsar CPNS tahun 2021. Pengalaman yang pertama adalah seperti pada video yang kita saksikan, yaitu mengikuti MOOC. Dalam pembelajaran asinkronus yang dilakukan pada saat MOOC, kita belajar secara mandiri, fleksibel, kolaboratif, yang menjadi kebiasaan untuk kita. Kemudian, melalui MOOC, kita dapat mengakses modul, mengakses video pembelajaran, dan diakhiri dengan soal evaluasi akademik. Selama pembelajaran asinkronus, terdapat kelebihan yang saya rasakan. Yang pertama, akses materi di MOOC dapat dilakukan atau diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, peserta dapat menentukan cara belajarnya masing-masing karena bersifat individual. Yang ketiga, mendorong peserta untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Yang keempat, peserta dapat mengembangkan sumber informasi lain dari materi yang diberikan.
Selanjutnya, pengalaman saya saat mengikuti pembelajaran sinkronus adalah melalui LMS, LAN, Lembaga Administrasi Negara. Melalui itu kita dapat mengakses materi, mengakses tugas individu dan tugas kelompok yang diberikan. Pembelajaran kami di agenda 3 dibawakan oleh Ibu Musfarita Afiani SEMM berjalan dengan lancar di mana peserta latsar berperan aktif dan terlibat dalam diskusi yang diberikan, dan juga dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pemahaman. Selama pembelajaran sinkronus, terdapat kelebihan yang saya rasakan, yaitu pertama, keaktifan dalam pembelajaran dapat terlihat secara langsung. Yang kedua, lebih aktif dalam diskusi di dalam Zoom meeting yang kami peroleh setiap hari, baik itu dari panitia maupun dari media suara. Yang ketiga, bisa menerima materi lebih maksimal. Terkait materi maupun proses pembelajaran, adapun yang kami peroleh, yang pertama saya akan membahas terkait materi selama latsar dan dikaitkan dengan agenda 3. Di agenda 3 saya merasa bahwa pemahaman saya terkait materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government semakin bertambah. Selain itu, saya juga memahami terkait ketiga materi dan penerapannya dalam best practice serta bagaimana menganalisa isu yang terjadi di instansi tempat saya bertugas terkait manajemen ASN, wall of government, dan pelayanan publik. Terkait proses pembelajaran, menurut saya proses pembelajaran yang dilakukan secara asinkronus membantu saya mendapatkan pemahaman terlebih dahulu sebelum akhirnya belajar dan berdiskusi dengan pemateri dalam pembelajaran secara sinkronus. Pengalaman saya dalam pembelajaran sinkronus adalah pembelajarannya sangat interaktif antara pengajar dengan saya sebagai peserta latsar maupun antara saya dengan teman-teman peserta latsar lainnya. Proses pembelajaran sinkronus ini juga menjadi wadah untuk berdiskusi dan semakin menambah pemahaman akan materi. Namun sayangnya karena hal ini dilakukan jarak jauh dan menggunakan internet, maka ada hal-hal yang menjadi penghalang, yaitu sinyal internet yang kurang stabil. Hal ini memang merupakan sesuatu di luar kehendak pengajar maupun peserta, namun karena saling memahami maka pengajar maupun peserta latsar dapat memaklumi jika ada beberapa kejadian seperti peserta yang tiba-tiba mengalami gangguan jaringan karena keluar dari Zoom meeting. Saya pun mengalaminya dikarenakan lampu mati sehingga sinyal internet menjadi lemah.